Aku merasa tubuhku melayang hingga sampailah aku berada di suatu tempat yang tidak aku kenal. Semuanya serba putih. Aku berjalan dan berpikir, di manakah aku berada sekarang? Tiba-tiba saja, aku melihat seseorang wanita yang aku kenal. Dia adalah ibuku. Dia terlihat sangat cantik, dan dia tersenyum kepadaku. Ibu, apa benar dia ibuku? Tapi kan ibuku sudah meninggal. Tidak mungkin aku bertemu dengannya. Apa aku sudah meninggal? Pulanglah nak, anak-anakmu masih membutuhkanmu, kata ibu sambil tersenyum. Perkataan itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Hanya itu yang dia katakan. Lalu dia menghilang dan semuanya gelap kembali. Alhamdulillah dok, tangannya sudah merespon, kata seorang perempuan yang suaranya terdengar di telingaku. Tapi entah kenapa rasanya berat sekali aku untuk membuka mata. Aku mulai membuka perlahan mataku. Rasanya kepalaku masih pusing dan badanku terasa lemas sekali. Aku melihat di sekelilingku. Kini aku berada di sebuah ruangan dengan tancapan selang infusan di tanganku dan satu kantong darah yang tergantung. Sepertinya aku berada di rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu aku perlahan mulai mengingat. Terakhir kali aku ingat aku sedang melahirkan waktu itu. Aku meraba perutku yang sudah mengecil. Benar saja, sepertinya aku memang sudah melahirkan. Lalu kemana anakku dan kenapa aku berada di sini? Aku mencoba menggerakkan tubuhku tapi masih terasa sakit. Aku pun kembali berbaring dan menunggu orang datang ke sini. Beberapa saat kemudian, datang seorang perempuan memakai jas berwarna putih yang sepertinya dia adalah seorang dokter. Melihatku sudah bangun, dokter itu tersenyum. Alhamdulillah, ibu sudah bangun, kata dokter itu. Lalu dia memeriksa dan mengecek keadaanku. Kenapa saya bisa berada di sini, dok? Tanyaku yang masih lemas. Ibu baru saja melahirkan dan mengalami pendarahan hebat, jawab dokter. Lalu sekarang, berada di mana anak saya? Tanyaku. Maaf bu, saya kurang tahu. Mungkin nanti kalau ada keluarga ibu datang menjenguk, nanti ibu bisa menanyakannya, kata dokter tersebut. Setelah memeriksaku, dokter keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, datanglah Maeroh dan Siska yang menggendong bayi. Alhamdulillah Irma, kamu sudah sadar. Mak khawatir sekali dengan keadaan kamu, kata Maeroh. Iya mak, itu yang digendong Siska siapa? Apa dia anakku? Tanyaku pada Maeroh. Iya Irma, ini bayi kamu, kata Maeroh. Siska menghampiriku dan mendekatkan bayiku. Kulihat wajah bayiku memang tidak mirip dengan wajah orang Indonesia pada umumnya. Dia sangat tampan dan menggemaskan sekali. Hidungnya mancung, kulitnya pun putih. Pasti semua tetanggaku akan semakin berpikiran bahwa anak ini adalah hasil dari perbuatan yang tidak terpuji. Padahal sebenarnya aku korban di sini, tapi bagaimanapun anak ini tidak bersalah sedikit pun. Aku harus menyayanginya dan membesarkannya dengan sepenuh hati. Ma, saya sudah berapa hari berada di sini? Tanyaku. Kamu dari kemarin berada di sini. Ketika bayimu sudah lahir, kamu tidak sadarkan diri dan darah mengalir.
Emak dibantu beberapa tetangga langsung membawa kamu ke rumah sakit, kata Emak Eroh menjelaskan. Lalu bagaimana dengan biaya rumah sakit? Sebaiknya aku pulang sekarang saja sebelum biayanya semakin besar, kataku. Emak baru membayar biaya administrasi dan obat yang diberikan semalam. Baru habis 1 juta. Itu juga masih kurang katanya. Tapi emak sudah tidak punya uang lagi dan meminta waktu untuk membayarnya. Emak nggak tahu berapa total yang harus dibayar, kata Mak Eroh. Assalamualaikum. Bu Tati dan Bu Rani datang mengucapkan salam ketika aku sedang membicarakan masalah biaya rumah sakit dengan Mak Eroh. Waalaikumsalam. Kami serempak menjawab salam dari Bu Tati dan Bu Rani. Irma, gimana keadaan kamu? Tanya Bu Rani. Dia adalah tetangga sebelah rumah yang aku tempati sekarang. Alhamdulillah baik, Bu, jawabku. Bu Tati langsung mengambil bayiku yang sedang digendong Siska. Lalu dia menggantikan menggendongnya. Ya ampun Ir, bayi kamu sangat tampan sekali. Maaf ya ibu baru bisa datang menjenguk. Soalnya baru tahu tadi katanya kamu melahirkan dan masuk rumah sakit, kata Bu Tati. Iya tidak apa-apa Bu. Terima kasih Bu Tati dan Bu Rani sudah datang menjenguk saya, kataku. Kapan kamu pulang Irma? Biar ibu saja yang menyewakan mobil untuk kamu, kata Bu Rani. Sepertinya hari ini juga saya pulang Bu, kataku. Oh? Memangnya dokter sudah mengizinkan kamu pulang sekarang? Tanya Bu Rani. Saya nggak tahu Bu, tapi saya ingin pulang sekarang, jawabku. Ya sudah, biar ibu bicarakan ya dengan dokternya, kata Bu Rani. Lalu dia keluar ruangan. Memangnya kamu sudah kuat Irma? Ibu lihat kondisi kamu seperti masih lemas, kata Bu Tati. Saya sudah kuat kok Bu, kataku. Beberapa saat kemudian, Bu Rani masuk kembali ke dalam ruangan bersama seorang dokter. Bu Irma, gak bisa pulang sekarang. Kondisi ibu masih lemah. Kemungkinan lusa baru ibu bisa pulang, kata dokter sambil memeriksa keadaanku. Aku jadi semakin bingung. Kalau aku masih tetap berada di rumah sakit, pasti biayanya semakin besar. Aku pun akan semakin sulit untuk membayarnya. Bahkan untuk membayar biaya rumah sakit sekarang aku masih berpikir bagaimana caranya aku membayar dan melunasinya. Kepada siapa aku meminta bantuan? Aku di sini hanya bagaikan sebatang kara. Sanak saudara pun jauh. Aku mulai merasa frustasi. Kenapa cobaan terasa datang bertubi-tubi kepadaku? Apa salahku?